Halo bowlers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Kali ini kita punya budget modelnya Giannis Antetokounmpo. Ini adalah Giannis Immortality. Sepatu ini punya desain yang cukup menarik, bahkan nyaman ataupun keren digunakan buat berpergian, misalnya ke sekolah, kantor, ataupun buat Anda yang suka jogging. Sepatu ini juga memiliki bobot yang cukup ringan. Sementara buat yang tertarik, langsung aja membelinya di NCR Sport. Kita nanti masukin linknya di deskripsi. Nah, tanpa perlu berpanjang lebar, langsung saja saksikan video reviewnya sampai selesai. Ini adalah budget model pertama dari sepatu Giannis Antetokounmpo. Nike sudah memasarkannya sejak awal Juli 2021. Sepatu yang memiliki potongan pendek serta berpenampilan kasual ini bisa diandalkan di segala jenis lapangan. Mulai membahas dari detail sepatu. Sebagai ciri khas, di lidah ada logo Giannis, lengkap dengan nama Giannis Antetokounmpo yang cukup panjang. Sementara di bagian depan terdapat nomor 34 sesuai nomor punggungnya di Milwaukee Bucks. Di belakang kiri ada tulisan Athens dan kanan bertulisan Lagos. Lalu di bagian traksi bertuliskan nama keluarga Giannis seperti Francis, Thanasis, Kostas, dan Alex. Tak lupa Charles dan Veronica yang merupakan orang tuanya dan Liam yang merupakan anak Giannis. Soal traksinya, sepatu ini tampil dengan pola herringbone dengan bahan yang cukup keras. Hal ini membuat sepatu bisa dimainkan di indoor maupun outdoor dengan sama baiknya. Jika traksi bersih, Anda akan mudah bergerak ke sana kemari tanpa takut tergelincir. Lalu untuk membuat traksi lebih awet, terdapat pembatas berbahan karet yang kuat. Hal ini dapat mencegah traksi mudah terangkat seperti yang terjadi pada Curry 6. Namun, traksi sepatu ini mudah sekali kotor dan gampang mengangkut debu. Jika Anda tidak sering membersihkan traksinya, maka ketika Anda menghadapi lapangan yang kotor, baik di indoor maupun outdoor, dapat dipastikan Anda mudah sekali tergelincir. Meski demikian, yang paling kami sukai dari sepatu ini, karena outsole yang dibuat melingkar dan bahan atas yang mudah tertekuk, hasilnya transisi dari tumit ke kaki depan sepatu ini sangat sempurna. Nilai 8 untuk traksi. Berbicara bantalan sepatu ini, kita mendapatkan busa Phylon standar yang cukup padat. Perasaannya mirip dengan yang ada di Mamba Focus dan itu cukup menyakitkan, terutama di awal penggunaan. Anda membutuhkan waktu break-in yang cukup lama untuk membuatnya sedikit melunak. Soal impact protection, kami juga tidak menyarankan Anda, para pemain yang sudah bermasalah dengan lutut, menggunakan bantal sekeras ini. Mungkin akan membuat Anda tidak nyaman. Beruntungnya, dengan porsi busa yang lebih tipis pada bagian depan, sepatu ini dapat menghadirkan court feel yang lumayan oke dan mungkin bisa diandalkan para guard muda yang mengandalkan kecepatan dalam bermain. Apalagi, bobot sepatu ini tergolong sangat ringan, membuat Anda lebih leluasa kala menyusuri lapangan.
Tapi sebagai budget model dari juara NBA dan pemain terbaik final, selayaknya Giannis mendapatkan setup bantalan yang jauh lebih baik dari ini. Penggunaan zoom di depan atau air strobel mungkin akan lebih mengasihkan. Nilai 7 untuk bantalan. Oh iya Bowler, karena sekarang lagi PPKM dan sebagian store besar tutup, makanya jika Anda sudah ngeklik link yang ada di deskripsi dan langsung ke NCR Sport, saya sangat menyarankan untuk membeli sepatu ini dengan size upsize. Tidak hanya setengah sentimeter, mungkin juga bisa sampai 1 cm karena sepatu ini karakternya cukup ramping. Tapi tenang aja kalau beli di NCR Sport, selama waktunya masih memungkinkan, jika Anda memilih size yang salah, Anda bisa menukarnya kembali. Sertakan juga promo kode HEADSHOES untuk free ongkir. Soal bahan atas, Immortality juga tampil cukup standar. Desain sepatu yang simple membuatnya tidak perlu dibuat dengan banyak bahan. Anda akan menemukan mesh tipis pada bagian depan. Di area tersebut juga ditemukan sedikit fuse yang kurang berfungsi. Lantas untuk mempercantik tampilannya, logo Nike dibuat transparan dan dipertebal dengan fuse material. Jika melihat dari dalam, pada sisi samping ini Anda akan merasakan bahan yang benar-benar tipis. Dengan begitu, gesekan sepatu lawan atau permukaan lapangan yang kasar mungkin akan merusak tampilan sepatu ini. Di area belakang, terdapat tekstil yang cukup tebal. Kemudian begitu unik karena ada padding di luar pergelangan. Penerapan ini membuat sepatu jadi mirip sepatu lari. Lantas di bagian lidah, Anda akan mendapatkan mesh yang dibuat lebih tebal guna menjaga kenyamanan kaki. Karena sepatu yang cenderung lancip, kemungkinan kaki Anda akan tertahan dan terhimpit di bagian ini. Beruntungnya, pada ujung lidah sepatu menggunakan model seperti Frequan, lebar kemudian tebal, dan dapat menahan jeratan tali dengan sangat baik. Oh iya, tali sepatu ini juga untungnya kesat. Jadi, Anda bisa mengikatnya hanya 1 kali. Lalu beranjak ke kolar. Bagian ini juga sangat tipis. Karena terlalu lancip, kami juga merasakan sakit saat pergelangan menekuk. Kemudian di dalam lining dan area tumit, sangat disayangkan absennya padding-padding yang dapat membuat kaki lebih nyaman. Dalam sepatu ini cenderung datar. Selain itu, midsole-nya juga tipis dan logo pun tidak ada di sini. Benar-benar mencirikan sepatu murah. Nilai 7 untuk bahan atas. Sepatu ini memiliki potongan yang pendek jika dilihat di bawah mata kaki. Kemudian tanpa hadirnya padding-padding yang tebal membuat kaki bisa bergeser. Apalagi tanpa rumah untuk tumit, kami merasakan ada beberapa kali selip. Lantas untuk bagian depan, bahan yang tipis nyatanya tidak mampu menjaga kaki pada posisi yang paling aman. Ketika berhenti mendadak, kaki terasa mudah sekali keluar. Dan ini seperti KD Tray 58 yang cukup membahayakan. Kaki Anda mungkin saja terkilir saat berhenti mendadak. Kemudian sepatu ini terasa begitu sempit. Pastikan Anda memilih size yang benar-benar sesuai. Jika kaki Anda lebar, kami prediksi akan sulit menemukan posisi paling nyaman pada sepatu ini. Karena jika memilih size yang lebih besar, maka akan ada sisa ruang mati di bagian ujung sepatu yang membuat Anda tidak nyaman saat berlari. Satu-satunya kuncian terbaik pada sepatu ini mungkin hanya Anda temukan ketika mengikat tali dengan kencang. Ditambah himpitan yang begitu sesak pada tempurung kaki, hal ini dapat Anda maksimalkan untuk meminimalisir kaki dari rollover. Nilai 7 untuk kuncian.
Oke bowlers, jadi kesimpulannya budget model dari Giannis ini punya desain yang cukup menarik. Sepatu ini bahkan nggak cuma keren dipakai di lapangan, namun juga bisa buat berpergian. Apalagi bobotnya cukup ringan, kemudian traksinya bisa digunakan di lapangan outdoor. Jadi kayaknya nggak akan ada masalah buat Anda yang suka menggunakan sepatu basket untuk berpergian. Tapi sepatu ini tuh karakternya cukup ramping sehingga kayaknya nggak cocok buat Anda yang kakinya lebar. Apalagi di awal penggunaan mungkin Anda akan sakit di bagian luar sini, apalagi buat yang milih size-nya terlalu pas. Sementara sepatu ini buat Anda yang kakinya sudah tidak sehat, saya tidak merekomendasikannya karena bantalan sepatu ini terasa keras sekali. Apalagi buat Anda yang beli pertama kali langsung digunakan bermain, Anda mungkin akan kesakitan karena busanya terlalu keras. Secara keseluruhan kami memberikan sepatu ini nilainya adalah 7,5 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id. Sementara yang mau beli sepatu yang gak rilis di Indonesia, mau pesan sepatu yang kami jual di bawah harga retail, langsung aja ke Instagram kami lainnya di headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ciao!